Rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya akan mengulas sejarah, dan hal ini sebenarnya sudah pernah kami ulas, namun kembali beredar dari situs berita NU Online. Karena mendengar NU Online inilah kemudian cukup ramai diperbincangkan di salah satu grup WhatsApp yang di dalamnya ada saya, sebuah grup diskusi di mana diinformasikan terkait dengan peran seorang Habib menjelang kemerdekaan Republik Indonesia dalam sebuah artikel yang ditulis di NU Online pada 5 Juni 2023. Jadi masih terbilang baru, yakni masih di tahun ini, dengan judul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Syang Ulama Penuntut Ilmu. Pada bagian awalnya memang menceritakan tentang kilasan dari tokoh Habib karismatik di Jakarta ini, namun pada beberapa kutipannya membahas tentang salah satu peran beliau menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini saya akan bacakan. Berdasarkan informasi dari Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zain bin Umar Sumit, Presiden Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu menemui Habib Ali Kuitang untuk meminta pendapat mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Setelah Habib Ali Kuitang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyarankan agar proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan bertepatan pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Mendengar informasi ini, mungkin sebagian Anda yang sudah menonton video kami insya Allah akan teringat beberapa tayangan kami terkait dengan hal ini. Yakni dari awal-awal kalan ini dibuat, kami sudah mengupas hal itu cukup rinci dengan mengambil dari sejumlah sumber, diantaranya dari buku Lahirnya Republik Indonesia yang ditulis oleh Bapak Mr. Ahmad Subarjo sebagai pelaku sejarahnya. Dan beberapa bulan lalu juga sempat kami ulas karena muncul lagi berita hal tersebut, baik itu yang disampaikan oleh seseorang yang beredar videonya dan cukup ramai dengan mengatakan bahwa Bung Karno naik sepeda rally subuh-subuh saudeh sahur, mungkin Anda ingat. Kemudian juga yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dan beberapa hal lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa penentuan 17 Agustus itu bukan oleh Habib Al-Habsyi tapi juga oleh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, dan ini juga sudah pernah kami ulas beberapa bulan lalu ya. Silahkan nanti Anda bisa melihat kembali untuk lebih rincinya. Nah, saya akan ulas kembali terkait hal ini karena lagi-lagi membawa nama NU Online, sehingga dalam grup diskusi itu ada yang mengatakan yang cukup pedas lah terkait dengan sahabat-sahabat kami di NU Online gitu. Saya nggak tahu sekarang pemretnya siapa karena sudah lama nggak ke lantai 5 gedung PBNU ya. Tapi setidaknya dari video ini kami memberikan catatan, mudah-mudahan ini bisa sampai ke sahabat-sahabat di NU Online agar lebih berhati-hatilah di dalam menginformasikan sebuah berita, walaupun kalau di sini disampaikan secara umum, tidak spesifik pada malam 17 Agustusnya ya. Hanya saja apakah benar peristiwa ini terjadi. Misalkan bahwa Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia, baik proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Ini bahasanya kan masih bersifat umum, masih nakirah. Kami tidak bisa mengiyakan atau mentidakkan. Hanya saja kalau melihat dari biografi Bung Hatta ini ya, yang ditulis oleh Pak Deliarnor, biografi politik, saya tidak temukan Bung Hatta menjadikan Habib Ali Kuitang sebagai penasehatnya. Atau mungkin juga di Penyambung Lidah Rakyat, buku Bung Karno. Tetapi bisa saja itu terjadi tanpa ditulis. Namun kalau berkaitan dengan 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, itu atas petunjuk Habib Ali Kuitang, tentu itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Seperti yang awal sekali kami bahas, secara runtutan peristiwa mulai dari dibentuknya BPUPKI, PPKI sampai Bung Karno masuk di bulan
Agustus 1945, yakni tanggal 9, Bung Karno sudah tidak ada di Jakarta. Beliau ada di Dalat untuk menemui petinggi Jepang di sana berkaitan dengan kemerdekaan, rencana kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada saat itu ditemani oleh Bung Hatta, Dr. Rajiman dan dokter pribadi Bung Karno, yakni Dr. Raden Soeharto. Ini sudah pernah kami ulas, silahkan Anda nanti bisa melacaknya kembali. Spesifiknya adalah bahwa penentuan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu terjadi karena ada ketidaksepahaman antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum muda ini diantaranya ada Wikana, ada Soekarni dan yang lainnya. Kaum tua ada Bung Karno, Ahmad Subarjo, kemudian Bung Hatta dan yang lainnya. Ketika kaum muda ini mendengar bahwa Jepang sudah kalah tanpa syarat, maka mereka segera meminta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaannya bangsa Indonesia. Bahkan tanggal 14 sampai ke Jakarta dari Dalat, Bung Karno sudah dicari sama kaum muda. Tanggal 15 Agustus 1945, mulai dari pagi sampai malam mereka terjadi perdebatan bagaimana bisa mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu semua diantaranya tertera dalam buku lahirnya Republik Indonesia yang ditulis oleh Pak Ahmad Subarjo. Ini rinci sekali karena beliau pelaku sejarahnya dan yang mengikuti diskusi-diskusi dengan kaum muda yang patriotik dan ingin segera merdeka. Atau mungkin Anda bisa baca di buku ini ya, BPUPKI PPKI. Ini sering saya tampilkan buku ini. Di sini juga dijelaskan. Walaupun tentu buku ini mengutip dari sejumlah sumber, kalau ini adalah dari pelaku sejarahnya. Atau bisa juga dari buku Bu Fatmawati. Saya kasih contoh dari dua pelaku peristiwa atau penyaksi peristiwanya lah. Tanggal 15 Agustus, kaum muda mendesak Bung Karno setelah mereka melakukan rapat. Kemudian 15 malam, puncaknya lah gitu, di dua buku ini diceritakan karena Pak Ahmad Subarjo hadir di rumah Bung Karno dalam diskusi dengan kaum muda, sementara Bu Fatma adalah tuan rumah yang menyimak pembicaraan mereka. Bahwa kaum muda menghendaki hari ini juga bom merdeka. Yang dari situ membuat Bung Karno dan Bung Hatta masih bertahan karena tanggal 16 besok, harus 16 Agustus ya, mereka akan melakukan rapat panitia, rapat resmi panitia persiapan kemerdekaan yang telah mengundang tokoh-tokoh perwakilan dari sejumlah wilayah di Indonesia pada saat itu, baik dari Kalimantan dan sebagainya. Maka mereka harus menunggu tanggal 16 sesuai dengan rapat. Besok kita akan rapat. Namun apa yang terjadi? Tanggal 16 dini hari, Bung Karno, Bung Hatta yang kemudian diikuti oleh Bu Fatma diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Saya kembali lagi pada peristiwa malam 15, artinya 15 Agustus menjelang 16 Bung Karno diculik dini hari. Di sini jelas Pak Ahmad Subarjo menyaksikan bagaimana kaum muda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera merdeka. Bu Fatmawati sampai menggigil mendengarnya. Pak Muhammad Hatta juga menjelaskan hal itu. Bahkan Pak Hatta dengan marah dan nada tinggi mengatakan, kalau Anda, bung-bung muda ini bisa memproklamasikan kemerdekaan hari ini juga atau besok pagi, kenapa harus memaksa kami? Kami konsekuen kepada hasil rapat bahwa besok kami harus rapat panitia persiapan kemerdekaan. Itu Bung Hatta. Bung Karno juga nggak kalah panas. Bung Karno sampai memberikan lehernya, silakan tembak saya dan sebagainya. Suasana panas pada malam hari itu. Simpulannya adalah, seandainya benar ada pesan, entah itu dari Habib Ali atau dari siapa, tanggal 17 harus merdeka, kan bisa mengatakan, adik-adikku sekalian, kita harus merdeka, tetapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk ini, tanggal 17 kita akan proklamasi. Faktanya tidak kan? Malah mereka akhirnya diculik, yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok pun tidak mudah membawa Bung Karno dibawa ke Jakarta oleh Pak Ahmad Subarjo, penuh dengan liku.
Ini pernah saya ulas juga secara khusus terkait dengan kepiawaian Pak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini nama Jawanya, beliau berdarah Aceh, ningrat Aceh, nama aslinya Teku Abdul Manaf. Atas lebih-lebih beliaulah ini kemudian suasana panas dan genting di Rengas Dengklok bisa diatasi, tetapi dengan jaminan nyawa beliau juga. Singkatnya begini, ketika sudah mentok, Bung Karno harus memproklamasikan kemerdekaan di Rengas Dengklok dan Pak Ahmad Subarjo sudah sampai di sana, terjadi lobby-lobby dengan Komandan Sudancu di sana. Akhirnya Pak Ahmad Subarjo memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya juga diperbolehkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Jakarta dengan catatan besok juga harus merdeka kalau perlu malam ini. Ahmad Subarjo mengatakan malam ini tidak mungkin. Artinya malam tanggal 16 ya, menuju besoknya 17. Kenapa tidak bisa pada malam hari ini juga? Kami harus rapat dengan sejumlah panitia. Lantas, kata Komandan Sudancu, setidaknya besok siang, kalau proklamasi kemerdekaan tidak terlaksana, tembak saya. Ketegasan seorang Ahmad Subarjo. Akhirnya diperbolehkan Bung Karno pulang, kemudian melakukan rapat-rapat sebagaimana umum diketahui, dan mereka selesai rapat itu dini hari. Memang harus digarisbawahi kalau di dalam buku ini, buku Pak Ahmad Subarjo dengan Bu Fatma, terjadi perbedaan jam. Nampaknya Pak Ahmad Subarjo masih menggunakan jam yang dibuat oleh Jepang, artinya waktunya ada perbedaan dengan waktu WIB sekarang. Di sini ditulis nampaknya menggunakan waktu Indonesia bagian barat yang sudah resmi setelah Indonesia merdeka, sehingga terjadi perbedaan jam. Pada intinya mereka pulang dini hari dan Bung Karno sholat subuh di kediaman beliau di kamarnya, kata Bu Fatma, tidak di Kuitang. Ya, sementara beliau Pak Ahmad Subarjo juga mengatakan pulang pagi jam 6 menurut beliau. Pak Ahmad Subarjo saking lelahnya, berhari-hari penuh beliau melakukan persiapan menuju Indonesia merdeka. Beliau tidak bisa hadir saat proklamasi kemerdekaan itu disampaikan. Intinya sahabat-sahabatku sekalian, dari apa yang diinformasikan oleh situs resmi PBNU media online yang saya katakan tadi, itu tidak sesuai dengan data-data yang ada, baik dalam dua buku ini, dalam buku Bung Hatta, dalam buku BPUPKI, atau Anda juga bisa melihat dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Cindy Adam. Maka dari itu kami tentu, Anda mungkin juga berharap kepada semua wartawan atau situs-situs berita untuk menyampaikan informasi sesuai dengan data, walaupun sang penyampai itu adalah orang yang ditokohkan. Kalau menyimak dari online tadi itu kan wawancara, memang seorang wartawan hanya menyampaikan hasil wawancaranya, hanya saja ada pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk para editor naskah ya. Ketika ada informasi yang tidak sesuai data, sebaiknya jangan disampaikan walaupun itu adalah sebuah kutipan dari seorang narasumber. Mohon maaf nggak ngajari, kita sama-sama wartawan sahabat. Untuk itu sekali lagi mohon kepada sahabat-sahabat di NU Online ataupun rekan-rekan jurnalis yang lain atau YouTuber sekalipun ya, untuk lebih selektif, lebih berhati-hati di dalam menyampaikan satu informasi, terlebih-lebih berkenaan dengan sejarah bangsa ini. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali penyampaian kami terkait hal ini pada edisi-edisi sebelumnya, saya insya Allah nanti minta admin untuk mencantumkan link-link video kami terkait dengan hal tersebut di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.